Selasa tanggal 13 bulan Agustus tahun 2019, uji emisi kendaraan bermotor dan peluncuran aplikasi e-uji emisi secara resmi dinyatakan diluncurkan. Aplikasi ini harapannya bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat di mana uji emisi bisa dilakukan. Uji emisi datanya akan tersimpan melalui aplikasinya, dia tersimpan, dan aplikasi ini akan tersambungkan, data itu akan tersambungkan dengan data perpajakan, akan tersambungkan dengan perparkiran. Diluncurkannya aplikasi uji emisi elektronik, sejumlah warga Jakarta yang ada sudah mencoba langsung aplikasi ini, namun sayangnya bengkel yang telah ditunjuk melalui aplikasi ini rupanya belum bersinergi atau tidak dapat melakukan uji emisi. Aplikasi ini memiliki fitur bengkel uji emisi. Nah, jika kita klik bengkel uji emisi, maka di sini akan keluar beberapa wilayah Jakarta. Saya pilih Jakarta Pusat dan kita cari. Nah, setelah itu barulah muncul di sini ada beberapa daftar bengkel yang memiliki alat uji emisi. Nah, saya akan ajak Anda seperti apa sebenarnya alat uji emisi dan benarkah di bengkel-bengkel ini masih ada alat uji emisi? Ayo kita cari tahu. Nah, ini kita sekarang menuju ke salah satu bengkel Jakarta Pusat, yaitu PT Java Motors. PT Java Motors, bahkan ketika kita klik, kita langsung menuju ke Maps-nya. Dan kita udah deket lagi, ini dari depan. Kita cek langsung nanti apakah di bengkelnya masih tersedia alat uji emisi. Nah, ini kita udah di sesuai alamat, tapi ini pas kita zoom gini ternyata alamatnya ini dia di depan Komisi Yudisial, sementara di Komisi Yudisial ini nggak ada showroom PT Java Motors ini. Nah, ternyata kalau misalnya dari Maps kita disuruhnya putar balik karena ternyata kita kelewatan. Ini PT Java Motors ini alamatnya Jalan Kramat Raya nomor 17. Dan ternyata tadi salah kalau dari aplikasi e-uji emisi, tapi dari Google Maps kita disuruh putar balik. Kita lihat nanti kalau misalnya dari Google Maps benar, berarti alamat di aplikasinya titiknya agak keliru mungkin. Nah, kalau dari Google Maps ini alamatnya, oh ini benar, ini Java Motors bengkel. Kita coba masuk ke dalam buat nanya-nanya. Tadi kita udah ngobrol sama service manajernya, mereka katanya punya alatnya, alat uji emisinya, tapi ternyata udah lama banget nggak dipakai. Mereka udah punya dari 5 tahun lalu dan udah jarang diservis, jadi mereka nggak mau diliput karena mereka bilang alatnya sepertinya udah kurang layak dan nggak tahu masih bisa dipakai atau enggak. Nah, yang cukup mengejutkan adalah ternyata mereka nggak tahu akan adanya aplikasi e-uji emisi ini. Jadi mereka nggak tahu juga bahwa Pemprov DKI Jakarta memasukkan bengkel mereka ini di aplikasi ini. Nah, yang dikhawatirkan kan kalau seperti ini, ketika warga datang ke sini untuk mau uji emisi, tapi ternyata alatnya tidak tersedia, takutnya kan malah nama bengkel yang jelek. Nah, ini harus di-clearkan lagi. Kita akan coba beberapa bengkel yang lain yang masih buka untuk memastikan sebenarnya ada nggak kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan bengkel-bengkel yang terdaftar di aplikasi ini. Halo Mbak, mau tanya dong, di sana ada mesin uji emisi nggak ya Mbak? Ada. Kalau bensin tapi apa untuk diesel kita nggak bisa. Oh gitu. Tapi Mbak, ini saya dapat nomor teleponnya dari aplikasi e-uji emisi yang diluncurkan Anies. Bengkelnya tahu nggak ya Mbak kalau didaftarin di aplikasi ini Mbak? Maksudnya? Enggak, jadi ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu merilis ada aplikasi. Nah, aplikasi ini di dalamnya ada daftar-daftar bengkel untuk uji emisi gitu. Iya, aku bisa untuk mobil bensin. Oh, tapi kalau bisa. kalau untuk kerja sama Pemprov itu tahu nggak ya Mbak?
Oh, aku kurang tahu kalau itu. Masih banyak yang perlu diperbaiki dari aplikasi uji emisi ini karena data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta ini adalah data yang lama yang belum diperbaharui. Yang tadi kita lihat bahwa di salah satu bengkel ini ternyata alat uji emisinya sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah cukup tua seperti itu dan tidak pernah diperbaiki. Nah, di sini Pemprov DKI Jakarta jika ingin benar-benar serius untuk mengurangi polusi udara, sebaiknya melakukan beberapa perbaikan utama terlebih dahulu terhadap aplikasi ini. Di antaranya adalah perbaikan maps yang harus sesuai dengan tempat bengkel tersebut dan juga yang kedua adalah melakukan sosialisasi ulang kepada bengkel-bengkel ini sehingga bisa datanya update dan masyarakat yang datang ke bengkel tersebut ini bisa dengan segera melakukan uji emisi. Dari Jakarta, Wilson Purba, Elham Elias, iNews melaporkan.